Madepa-depaan dan implementasinya terhadap materi pengukuran panjang. Selanjutnya, slide selanjutnya, kami akan menyampaikan 4 topik bahasan. Yang pertama, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Slide selanjutnya. Untuk latar belakang, perkembangan iptek mempengaruhi eksistensi permainan tradisional. Hal ini mempengaruhi munculnya seperti video game, PlayStation, dan game online. Adanya permainan berbasis teknologi tersebut mengakibatkan pudarnya permainan tradisional di kalangan milenial. Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh, permainan Madepa-depaan dari Bali merupakan salah satu permainan tradisional yang kurang dikenal. Kami telah mencari beberapa informasi dari berbagai sumber, dan dari berbagai informasi tersebut diperoleh bahwa permainan Madepa-depaan dari Bali adalah permainan tradisional yang kurang dikenal. Selanjutnya, bisa dikembalikan lagi di slide sebelumnya. Kemudian, masyarakat Bali mengenal suatu ukuran yang bersifat khas, yaitu depa. Depa adalah satu kesatuan panjang yang didapatkan dengan merentangkan tangan secara lurus dari ujung jari tengah tangan kanan ke ujung jari tengah tangan kiri atau sebaliknya. Pengenalan ukuran depa sudah lumrah diterapkan pada anak-anak ketika mereka bermain, yang dikenal dengan permainan Madepa-depaan. Kemudian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan inovasi baru kepada pendidik dalam mengajarkan matematika melalui permainan tradisional sekaligus melestarikan budaya. Slide selanjutnya. Kemudian, untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis unsur-unsur matematis yang terdapat pada permainan tradisional Madepa-depaan dari Bali. Yang kedua, menganalisis implementasi permainan terhadap materi pengukuran panjang, satuan baku, dan tidak baku. Slide selanjutnya. Untuk landasan teorinya, menurut Widodo dan Lumintuarso, permainan tradisional adalah aktivitas yang dilakukan tanpa paksaan, mendatangkan rasa kegembiraan, dan suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi masing-masing daerah yang ada di lingkungan, dimainkan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, dan dilakukan sesuai aturan yang telah disepakati sebelum permainan dimulai. Kemudian menurut Zhang dan Zhang, etnomatematika diartikan sebagai studi tentang hubungan antara matematika dengan latar belakang sosial budaya dialihkan, disebarkan, dan dikhususkan dalam sistem budaya yang beragam. Yang kedua akan kami bahas mengenai metode penelitian. Slide selanjutnya akan kami sampaikan mengenai jenis dan tahap penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kami adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan kepercayaan orang yang diteliti, serta tidak dapat diukur secara kuantitas. Metode analisis deskriptif dipilih untuk memudahkan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi informasi ringkas sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Kami menggunakan 4 tahap penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi literatur, yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan. Lalu yang kedua, melakukan observasi terhadap praktik permainan Madepa-depaan tersebut. Selanjutnya, setelah kami mengumpulkan data-data tersebut kami analisis. Dan yang kami analisis adalah konsep matematika yang terkandung dalam permainan Madepa-depaan. Lalu yang kedua, aktivitas fundamental yang terdapat dalam permainan Madepa-depaan, serta implementasinya terhadap proses pembelajaran matematika. Selanjutnya,
Setelah kami analisis, data tersebut kami sajikan secara deskriptif, sehingga akan memudahkan kami untuk tahap selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan. Slide selanjutnya. Yang ketiga akan kami bahas mengenai hasil dan pembahasan. Slide selanjutnya. Ya, di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai deskripsi permainan Madepa-depaan. Permainan Madepa-depaan ini berasal dari Badung, daerah Badung, Bali. Permainan ini dimainkan dengan minimal 3 orang tanpa ada batasan maupun perbedaan tertentu, baik dari suku, ras, agama, maupun gender. Akan tetapi lebih sangat disarankan untuk dimainkan oleh anak-anak yang memiliki postur tubuh yang seimbang. Misalkan memiliki postur tubuh atau tinggi badan yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Selanjutnya, permainan ini dimainkan pada halaman yang aman untuk bermain. Maksud aman di sini adalah memiliki permukaan yang rata, karena para pemain akan berlari ke sana kemari, sehingga akan lebih aman untuk para pemain tidak terjatuh. Walaupun terjatuh, tidak akan mengalami kesakitan yang berarti. Slide selanjutnya. Berikutnya akan kami sampaikan mengenai langkah permainan. Yang pertama, setelah para pemain berkumpul, mereka akan menentukan tempat dan batas-batas permainan. Batas-batas permainan yang dimaksud dapat menggunakan batas alam, misalkan semak-semak, maupun pagar, tiang-tiang, ataupun yang lainnya. Setelah itu, para pemain menentukan pencari pertama. Cara menentukannya dengan cara pingsu. Selanjutnya, tahap yang ketiga, peserta menempatkan diri sesuai batas-batas yang disepakati, sehingga para pemain harus berada di dalam batas yang telah disepakati pada tahap pertama. Selanjutnya, pencari yang telah ditentukan memberi aba-aba untuk memulai permainan. Pencari akan berkata "suba", lalu para pemain yang lain dapat menjawabnya dengan dua alternatif jawaban. Yang pertama, "suba", yang mengartikan bahwa mereka sudah siap untuk memulai permainan, dan yang kedua, "tonden", yang mengartikan bahwa mereka belum siap untuk memulai permainan. Jika seluruh peserta sudah berkata "suba", berarti mereka telah sepakat untuk memulai permainan tersebut. Selanjutnya, setelah sepakat untuk dimulai, pencari akan berusaha menyentuh dua peserta dengan jarak tepat 1 depa. Pencari ini akan berlari ke sana kemari dan berusaha untuk menyentuh dua temannya. Misalkan, saya sebagai pencari, lalu saya menyentuh Yohana, rekan saya, sebagai peserta yang saya sentuh pertama dengan tangan kanan saya. Setelah itu, setelah saya sentuh, Yohana tidak boleh bergerak, begitupun juga dengan saya. Selanjutnya, dengan tangkas, saya harus berusaha untuk menyentuh rekan saya yang lain dengan tangan kiri saya. Dan jika saya dapat menyentuh rekan saya, misalkan Arum, dan jika jarak antara Yohana dan Arum tepat 1 depa, maka pemain kedua yang saya sentuh, yaitu Arum, Arumlah yang menggantikan saya sebagai pencari. Selanjutnya, permainan akan berlangsung seperti itu terus, dan tidak ada batasan ataupun ketentuan tertentu dalam mengakhiri permainan. Permainan akan berakhir ketika para pemain sudah puas bermain. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan aktivitas fundamental yang kami temukan dalam permainan Madepa-depaan ini. Berdasarkan pendapat Bishop yang kami temukan ada 4 aktivitas fundamental. Yang pertama adalah mendesain, kemudian yang kedua adalah menempatkan, ketiga adalah mengukur, dan keempat adalah bermain. Aktivitas mendesain nampak ketika para pemain menentukan batas-batas area permainan yang akan mereka gunakan. Pada contoh kali ini, batas-batasnya adalah tiang dari pendapa, kemudian menggunakan bantuan sandal. Kemudian yang kedua adalah menempatkan, itu nampak ketika para pemain sudah memposisikan diri di area batas-batas yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Kemudian aktivitas mengukur itu sangat nampak ketika pencari merentangkan tangannya dan mengukur jarak antara
peserta yang disentuh pertama kali dengan peserta yang disentuh kedua tepat satu depa atau tidak. Kemudian aktivitas fundamental bermain ini nampak ketika para pemain sepakat untuk memulai permainan dengan menyebutkan kata tonden dan super. Selanjutnya, konsep matematika dalam permainan madep-madepaan adalah pengukuran panjang, di mana implementasinya dapat digunakan dalam topik pengukuran panjang satuan baku dan tidak baku yang ada di kelas 2 SD dengan KD 3.6 dan 4.6. Selanjutnya, langkah pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru itu ada dalam apresepsi, di mana yang pertama guru dapat menunjuk 3 peserta didik untuk mempraktikkan permainan madep-madepaan, sedangkan peserta didik lain mengamati jalannya permainan tersebut. Setelah permainan selesai, guru dapat membimbing peserta didik untuk menemukan konsep pengukuran panjang dengan mengajukan 2 pertanyaan, misalnya seperti ini. Misalkan anak A lebih tinggi dari anak B. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana ukuran satu depa anak A dengan satu depa anak B. Kemudian guru menanyakan alasan dari peserta didik. Dan guru mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulannya. Yang ketiga, guru memberikan penguatan atas jawaban peserta didik dan memberikan latihan soal terkait dengan pengukuran panjang satuan tidak baku. Langkah yang keempat, guru dapat mengkaitkan dengan materi pengukuran panjang satuan baku dan memberikan contoh kepada peserta didik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian disimpulkan bahwa terdapat konsep matematika dalam permainan madep-madepaan, yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku dan tidak baku, dan permainan ini dapat diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Saran dari kami, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian pengembangan dengan tujuan untuk lebih mengeksplorasi konsep matematis permainan madep-madepaan dan menentukan implementasinya dalam kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami, waktu dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparannya. Sekarang adalah waktu untuk kelompok pembahas memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Untuk pertanyaan, dibatasi sebanyak 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada kelompok pembahas, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok pembahas akan memberikan tanggapan, saran, dan pertanyaan. Tanggapan dari saya, untuk slide PowerPoint yang ditampilkan dan cara penyampaian presentasi sudah baik. Lalu pertanyaan dari saya, jika permainan ini diterapkan oleh guru pada awal pembelajaran, apakah hal ini termasuk hal yang efektif dan kemungkinan untuk melakukan permainan ini di mana? Karena pasti anak-anak yang melakukan permainan ini akan berteriak dan berlari saat melakukan permainan tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Iya, sebentar yang lain. Oke. Jadi saya dari kelompok pembahas ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Itu tadi kan di PPT itu dikatakan minimal 3 orang. Kalau semisal lebih banyak, semisal ada 15 orang gitu, apakah efektif atau tidak? Terus kemudian bermainnya itu lebih seru apa tidak gitu. Sekian dari saya.
Saya juga mau bertanya, tadi kan kelompok mengatakan bahwa penelitiannya dilakukan studi literatur dan observasi pada tahap penelitian. Kemudian saya akan tanya apakah bentuk observasinya itu wawancara dengan orang asli Bali atau bagaimana cara kelompok mendapatkan informasi itu. Kemudian jika kelompok melakukan wawancara dengan orang yang asli Bali, apakah permainan tersebut masih sering dimainkan saat ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok pembahas atas tanggapan dan pertanyaannya. Sekarang saya persilahkan kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan. Untuk kelompok penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Linda. Permainan ini menurut kami efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran ketika guru menerapkan permainan ini dalam pembelajaran, guru dapat mengatur waktu dan tempat dalam kegiatan ini, di mana guru dapat meminta peserta didik untuk melakukan permainan di area halaman sekolah, dan waktu sendiri dapat ditentukan, misalnya 15 menit, seperti itu. Sehingga untuk mengantisipasi siswa berlari atau mengundang kebisingan itu diatasi dengan di halaman sekolah, di mana pembelajaran sendiri dapat dilakukan di luar pembelajaran. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Ya, selanjutnya Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Gustin. Permainan ini memang dimainkan oleh minimal 3 orang dan bisa dimainkan lebih dari 3 orang. Kalau misalkan tadi yang ditanyakan ada 15 anak, dan bila diterapkan dalam pembelajaran, ini sangat kurang efektif ya, karena mengingat jam pelajarannya juga terbatas, mungkin halaman sekolah juga terbatas, karena permainan ini semakin banyak anak yang mengikuti akan semakin luas juga halaman yang diperlukan untuk bermain. Tetapi jika permainan ini dilakukan di luar jam pelajaran, misalkan anak-anak bermain ketika mereka setelah pulang sekolah, ini sangat efektif, sangat bisa dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Igna. Untuk observasi terhadap praktik permainan, kami sempat bertanya kepada beberapa narasumber, namun tidak ada yang tahu mengenai permainan tradisional Madepah ini. Nah, narasumber yang kami temui ini adalah narasumber dengan dari usia yang berumur, dan berikan usia berumur sampai yang muda. Namun dari beberapa narasumber yang kami temui memang tidak mengenal permainan ini. Oleh karena itu kami simpulkan dari berbagai informasi yang kami peroleh bahwa permainan ini kurang dikenal di kalangan milenial. Bahkan dari warga Bali pun yang sudah berumur tadi pun tidak kenal juga dengan permainan ini. Jadi tidak hanya untuk kalangan milenial. Seperti itu. Baik, terima kasih Arum. Berarti mungkin kalau di Jawa itu kita lebih mengenalnya kayak gobak sodor gitu ya, mirip kayak gobak sodor nggak sih? Iya, semacam gobak sodor gitu. Namun kalau di gobak sodor kan tidak yang disentuh oleh pencari kan hanya satu pemain saja. Nah, untuk di permainan tradisional Madepah ini 2 pemain sekaligus dengan jarak tepat 1 depa. Seperti itu. Ya, terima kasih Arum. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Apakah untuk kelompok pembahas, apa yang disampaikan kelompok penyaji sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih kelompok penyaji dan kelompok pembahas untuk seminar pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata.
Sekarang saya kembalikan waktu dan tempat kepada Pak Andi dan Pak Adi untuk memberikan tanggapan dan menutup seminar kali ini. Untuk Pak Andi dan Pak Adi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, oke. Jadi komentar saya itu masih masih rangkaian seminar ini ya, jangan dikembalikan ke saya suruh tutup. Jadi satu rangkaian, nanti kalau saya sudah selesai ya saya kembalikan ke moderatornya lagi ya, moderatornya yang menutup ya. Ya oke, ini mungkin salah kaprah. Jadi mungkin saya mau komen dari belakang aja tadi, sama nggak dengan gobak sodor, atau ada yang bilang gobak sodor itu mungkin dari kata go back to door gitu katanya. Dia kan bolak-balik lewat pintu kan, dia kan ada penjaganya kalau itu kan, seperti ada beberapa lapis pintu, ada penjaganya, kemudian dia harus keluar masuk tapi harus melewati penjaga itu, melewati dari jangkauan si penjaganya ya. Mungkin agak beda sih. Kemudian di bagian kesimpulan, coba yang kesimpulan coba. Ini mumpung masih screen share ya. Ini dikatakan bagian kesimpulan itu yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku dan tidak baku. Yang bakunya yang mana ya? Kok saya lihat apa enggak tidak baku ini? Satuan baku dan tidak baku. Halo, penyajinya bisa menjelaskan saya satuan bakunya yang mana? Kami salah menulis, Pak. Karena yang terdapat konsep matematika yang terdapat dalam permainan padepaan hanya pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Nah, makanya kok kelihatannya enggak. Karena yang diceritakan masih yang ya tidak baku ya. Ya mungkin kalau di pembelajarannya nanti dilingkan dengan yang baku seperti apa. Mungkin tadi juga menarik juga misalnya dibilang kalau permainannya itu juga yang kenapa kok yang postur tubuhnya relatif sama gitu ya. Mungkin kalau yang lebih tinggi jangkauannya lebih besar ya. Makanya justru bervariasinya depa itu yang membuat orang butuh satuan yang baku. Nah, itu mungkin dalam pembelajarannya kan. Karena satuan nggak baku itu kan tidak standar ya, nggak sama. Oke, kemudian saya coba lihat, coba share screen-nya kegantian deh, share screen. Di stop, terus saya dibuat co-host sebentar aja. Ini cuma komen di ini terus. Ini bagian awal ya. Ya mungkin ini sudah terlanjur, tapi mungkin karena kita kan seminar ini untuk ke depan lah berikutnya seperti apa. Maksud saya nulis, nah seperti inilah. Menuliskan bagian artikel, tapi terus mengulang judul dengan huruf besar semua, dikasih tebal lagi gitu ya. Ini kurang pas ya untuk saya itu ya. Mungkin ini semacam psikologisnya ini semacam kepuasan tertentu gitu ya. Jadi ditulis wajar aja maksudnya ditulis misalnya ya oleh karena itu jangan berjudul sih. Oleh karena itu misalnya ya dalam penelitian ini akan dikaji aspek etnomatematika pada permainan tradisional Madura dan implementasinya terhadap materi pengukuran panjang. Nah, gitu aja kalimat biasa aja itu. Biasa. Kalau bikin seperti ini itu kesannya cukup apa ya?
emosional gitu ya. Tapi ini yang mengesan saya lihat ya, dan ini diulangi ya, skripsi apa, semacam ada kemantapan sendiri ya. Seperti orang nulis tangan itu kadang kan saking mantapnya sampai ditenet gitu ya, sampai kertasnya mau berlubang, itu kan ada sebuah tekanan emosi tertentu. Tapi kalau di komputer mainnya besar semua, tebal. Coba Anda lihat artikel-artikel yang di jurnal itu, apalagi jurnal internasional gitu, nggak ada model nulis mengulangi menyebut judul seperti ini. Ya nggak apa-apa, ini untuk yang kedepannya sudah terlanjur dikirim ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian satu lagi mungkin pertanyaan saya. Ini memang nggak ada menang kalahnya nggak ada ya? Ada nggak? Penyajinya Maksudnya seperti apa, Pak? Menang kalah, namanya orang bermain kan iya. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu. Tidak ada, Pak. Tidak ada menang kalah. Kalau seandainya mau ditambahin aturan menang kalah, kira-kira gimana? Kamu nambahin ketentuan menang kalahnya gitu. Misalnya, ya. Boleh kan dimodifikasi sendiri kan? Iya. Gimana kira-kira penyaji? Kan yang main berapa orang kira-kira tadi? 3 orang ya? Atau berapa? Atau 4 orang? Kemarin saat kami praktik permainan, yang memainkan 5 orang. 5 orang ya. Nah, 5 orang seandainya mau dibuat siapa yang juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3 itu gimana caranya? Kira-kira aja. Jangan takut, jangan ragu. Namanya juga. Kadang kan takut ya. Ini nggak ada Pak. Iya, bikinlah. Apa kira-kira? Menurut kami, kalau misal diberi peraturan ada menang kalah, mungkin yang menjadi yang atau kalah, juara 1, 2, 3 kan 5 orang tadi ya misalnya ya. Ya. Juara 1, 2, 3, 4, 5 lah. Itu urutkannya gimana ya? Karena kalau menang kalah kan kadang orang bertanding ya, berhadapan-hadapan itu kan menang kalah, 1 lawan 1, 1 grup lawan 1 grup. Tapi kalau yang main banyak itu kan berlomba istilahnya ya. Berlomba. Gimana juara 1, 2, 3? Mungkin yang juara 5 itu adalah pemain yang menjadi pencari terbanyak. Kemudian sampai ke juara 1 itu adalah pemain yang menjadi pencari paling sedikit, seperti itu Pak. Oh gitu. Kok kamu bikinnya dari juara 5 dulu, nggak dari juara 1 kenapa tadi? Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Boleh tak tanya ini orang wawancara itu seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Kok kamu nggak dari yang juara 1 gitu, tapi juara 5 sih gitu? Karena nanti pengumumannya lebih seru ketika juara 1 berada di akhir, Pak. Itu kan teknis seremonialnya. Lah gimana menghitunginya gimana itu? Apa perlu ditambah wasit untuk membuat skor? Cara menghitungnya gimana kira-kira? Menghitungi berapa kali dia menjadi pencari, berapa kali itu. Kira-kira kalau dimasukkan di permainan itu bagaimana? Agar ada apa ya? Scoringnya ya, mencat. Gimana sih kira-kira? Tadi kan baru aturan umum ya, yang paling sedikit menjadi pencari itu yang juara. Kemudian berikutnya. Nah, tapi memasukkan cara penghitungannya dalam permainan itu gimana kira-kira? Scoringnya gimana? Menurut kami bisa dengan dibatasi waktu, Pak. Kemudian diberi skor-skornya ya dari itu tadi yang paling banyak jadi pencari siapa, kemudian yang paling sedikit menjadi pencari siapa. Untuk waktunya mungkin bukan justru cara menghitungnya itu loh. Oh, si ini menjadi pencari 5 kali, si ini 7 kali. Nah, itu caranya gimana biar bukan masalah waktu, cara menghitungnya gitu. Dan membuat mekanisme permainan itu apa perlu ada wasit
Nah, perlu kan ngamatin kan, berarti kan ada papan tulis itu. Kalau kan bisa seperti itu. Nah, bisa juga misalnya kalau nggak ada wasit gimana caranya? Kira-kira menambahkan dalam permainan itu. Gitu. Mungkin kalau yang jadi pencari itu nanti skornya adalah -1, Pak. Sehingga nanti ketika dia sering menjadi pencari, maka skornya akan semakin negatif, kemudian semakin berkurang, kemudian mungkin enggak, justru teknis penskorannya itu bagaimana dalam permainan itu. Gitu. Yang saya maksud itu. Iya, dang orang maksud. Kalau satu ada wasit yang mencatat itu kan jelas ya, tapi kok terlalu teknis banget gitu. Biar apalagi ada -1 nanti tambah rumit itu bocah-bocah itu ya. Kecuali memang ingin mengajarkan bilangan negatif ya nggak apa-apa. Gimana? Punya ide lain? Ide lain lah, lagi brainstorming lagi. Yang lain lah, tadi suaranya sama terus ngomong. Jangan ngomong siapa mau. Menurut kami bisa dengan wasit, cuman daripada nanti pakai yang penskoran dengan -1 itu nanti rumit, mungkin dari kalau murni dari anak bisa dengan papan ataupun di tanah yang ditulis nama terus dikasih garis-garis gitu loh Pak, tiap menjadi pencari seperti itu. Nanti jumlah semacam tiap jadi pencari keluar permainan dulu nulis gitu. Enggak Pak, maksudnya yang jadi wasit itu yang tidak ikut bermain, saya mengamati Pak. Oh. Seperti itu Pak. Jadi ada keikhlasan hati untuk salah satu menjadi wasit dan tidak ikut bermain. Yohana dan Arum kok mic-nya coret tapi kok bisa ngomong ya? Caranya gimana? Karena kita ada di ruangan yang sama Pak. Kalau misalnya mikrofon kita hidup, nanti suaranya akan berbenturan. Iya Pak. Berarti ngomongnya lewat jalur mana ini? Ini bukan gambar ini ya? Beda ya, lagi Pak, ya? Dari saya. Iya Pak, kita ada di ruang yang sama. Ada ruang yang sama. Oke deh. Oke, ini waktunya sudah terburu. Saya kembalikan ke